Coding tanpa komputer? Hah? Emang bisa? Kedengerannya aneh banget kan? Kita tuh sering mikir kalau mau belajar coding, ya wajib hukumnya punya perangkat canggih. Tapi, gimana kalau saya bilang, inti dari cara berpikir seorang programmer, logikanya, cara mecahin masalahnya, justru bisa banget diasah jauh dari layar komputer. Yuk, kita bedah sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa benar komputer canggih dan internet super cepat itu sebuah keharusan? Atau jangan-jangan, itu semua cuma alat bantu aja? Apa ada cara lain yang lebih mendasar buat ngelatih otak kita biar bisa berpikir layaknya seorang programmer? Oke, pertama-tama kita perlu bongkar dulu beberapa mitos. Soalnya banyak dari kita punya gambaran yang jujur aja agak salah kaprah soal apa itu coding yang seringnya sih dibentuk sama film-film. Coba deh, kalau dengar kata coding, apa yang muncul di kepala? Pasti layar hitam, tulisan hijau lari-lari, jari-jari ngetik super cepat, dramatis banget kan? Ya, itu emang kelihatannya keren. Tapi percaya deh, itu cuma kulit luarnya aja. Inti sebenarnya jauh lebih sederhana dan jauh lebih menarik. Coba lupain dulu semua teknologinya. Pada dasarnya, coding itu cuma seni memberi perintah. Sesederhana itu. Ini soal gimana cara kita berkomunikasi dengan sangat jelas, sangat logis, buat nyelesain satu masalah. Bayangin aja Anda lagi nulis resep masakan. Tiap langkahnya harus pas, harus urut. Nah, ini semua tentang cara berpikir, bukan soal alat yang kita pakai. Nah, kenapa sih ngertiin esensi coding ini jadi penting banget? Karena ini membuka pintu buat mereka yang selama ini menghadapi tantangan nyata, kesenjangan akses. Gak semua orang kan punya kemewahan buat belajar pakai perangkat paling baru. Dan inilah dilema besarnya. Ekspektasinya sih semua orang bisa belajar ngoding pakai laptop canggih. Tapi realitanya, banyak banget talenta-talenta hebat di luar sana yang terhalang cuma karena nggak punya akses ke laptop atau internet yang layak. Terus, apa kita biarin aja mereka ketinggalan? Ya tentu enggak dong. Disinilah jembatan yang mulai dibangun. Jawabannya ada di sebuah konsep yang menurut saya brilian dan super gampang diakses. Kita sebut aja coding unplugged atau coding tanpa gawai, sebuah metode yang mengembalikan fokus kita ke fondasi paling dasarnya. Jadi, apa sih coding unplugged ini? Gampangnya gini, bayangin kita belajar konsep-konsep inti pemrograman, kayak algoritma, logika, lewat permainan, teka-teki, dan aktivitas fisik. Bener-bener tanpa listrik, tanpa layar, tujuannya cuma satu, ngebentuk pola pikir komputasional sebelum kita bahkan nyentuh keyboard. Nah, ini yang paling penting buat diingat. Programmer hebat itu nggak diukur dari seberapa cepat dia ngetik, tapi dari seberapa jago dia mecahin masalah yang rumit jadi langkah-langkah kecil yang logis. Dan keahlian ini bisa kita asah di mana aja, kapan aja. Mungkin sekarang Anda mikir, oke, teorinya keren, tapi prakteknya gimana? Tenang, sekarang kita lihat beberapa contoh aktivitas yang seru dan efektif banget. Salah satu contoh klasiknya nih, robot manusia. Satu orang jadi programmer yang ngasih perintah, misalnya maju 2 langkah, putar ke kanan, ambil gelasnya. Nah, satu orang lagi jadi robot yang harus nurutin perintah itu secara harfiah, persis seperti yang diperintahkan. Aktivitas simpel ini langsung ngajarin pelajaran paling dasar dalam coding. Komputer itu nurut banget, tapi dia nggak bisa mikir sendiri. Dia cuma ngerjain persis apa yang kita suruh. Jadi presisi itu kuncinya. Dan kalau kita perhatiin, konsep ini tuh ada di mana-mana di sekitar kita loh. Pernah masak pakai resep? Itu algoritma. Pernah ngerakit furnitur dari IKEA? Itu melatih logika sekuensial. Bahkan pas kita lagi ngurutin kartu remi dari yang paling kecil ke paling besar, kita itu lagi mempraktekkan algoritma. Tanpa kita sadari, kita semua udah sering banget latihan berpikir ala komputasional setiap hari. Tapi jangan salah, metode ini bukan cuma solusi buat yang nggak punya komputer loh. Ternyata ada manfaat tersembunyi yang kuat banget di balik belajar tanpa layar ini, bahkan buat mereka yang punya perangkat paling canggih sekalipun. Coba perhatiin deh, apa yang sebenarnya diasah di sini? Kemampuan memecahkan masalah, menalar secara logis, dan bahkan kreativitas. Ini bukan lagi sekedar skill teknis. Ini adalah soft skill universal yang dibutuhin di profesi apapun. Mau jadi seniman, ilmuwan, pengusaha, semua butuh ini. Disitulah kekuatan sebenarnya dari metode ini. Lihat deh, gimana konsep-konsep yang tadinya kedengeran rumit jadi gampang banget dipahami. Algoritma, ya itu kayak resep kue. Debugging, itu pas kita sadar aturan permainannya aneh, terus kita coba benerin. Loop atau perulangan, itu pas kita nyanyiin bagian ref lagu berulang-ulang. Tiba-tiba, semua istilah teknis itu jadi sesuatu yang nyata. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke ide ini. Kita itu bukan lagi ngajarin cara pakai sebuah alat, kita lagi ngajarin cara berpikir. Bahasa pemrograman bakal datang dan pergi, teknologi juga bakal terus berevolusi. Tapi kemampuan buat mecahin masalah secara logis, itu fondasi yang bakal relevan selamanya.
Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir. Kalau coding itu adalah bahasa baru buat memecahkan masalah, apa kita harus nunggu punya kamus paling mahal dulu buat mulai belajar ngomong? Ataukah kita bisa mulai dari sekarang, di sini, cuma dengan pena, kertas, dan imajinasi kita? Jawabannya ada di tangan kita semua.